Selamat pagi Budi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video praktikum untuk penilaian akhir ujian praktek dengan judul percobaan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dengan menguji larutan gula, susu, dan kopi. Sebelum ke video selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lasma Fesana Siregar, absen 23 dari 12 IPA 2 dari Sekolah SMAN 42 Jakarta. Nah, langsung aja kita simak video selanjutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai landasan teori. Berdasarkan ukuran partikelnya, campuran dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas zat larut dan juga zat terlarut. Partikelnya tersebar merata, dan partikel yang terdapat di larutan sangatlah kecil, bahkan tidak tampak oleh mata ataupun mikroskop. Larutan tidak dapat disaring, tidak dapat mengendap, bersifat transparan, dan dapat ditembus oleh cahaya. Yang kedua ada koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan dan tidak dapat disaring. Koloid bias menjadi buram dan juga transparan, yang menyebabkan cahaya menjadi terhamburkan. Koloid itu bersifat melayang dan tidak ada endapan. Salah satu sifat koloid lainnya yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa jalannya sinar yang melewati koloid dapat dilihat karena partikel-partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah. Dan yang ketiga ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antara komponennya tanpa mikroskop dan mengendap. Terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi. Partikel suspensi dapat disaring dan tidak memancarkan cahaya karena buram. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan praktikum ini saya akan menggunakan 3 gelas yang transparan, kemudian 1 sendok bubuk susu, kemudian 1 sendok gula pasir, kemudian 1 sendok kopi, bubuk kopi, kemudian saringan, air, dan 3 pengaduk. Di sini saya menggunakan sumpit. Selanjutnya langsung aja kita ke percobaannya. Langkah yang pertama, kita masukkan air sebanyak 160 ml ke setiap gelasnya. Setelah itu kita masukkan gula pasir ke gelas pertama. Kemudian kita masukkan susu bubuk ke gelas kedua. Kemudian kita masukkan kopi bubuk ke gelas ketiga. Kemudian kita aduk campuran tersebut hingga merata.
Setelah itu, untuk menata efek tindal, saya akan mematikan semua lampu. Agar efek tindal terlihat lebih jelas, saya akan menggunakan senter. Yang pertama, kita senterkan larutan susu dengan air. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya larutan susu dengan air tidak dapat ditembus oleh cahaya. Kemudian, larutan kopi dengan air. Bisa kita lihat di sini bahwa cahaya dapat menembus, tetapi terhalang oleh partikel kecil. Dan yang terakhir, larutan gula dengan air. Bisa lihat di sini dengan jelas bahwa larutan gula dengan air dapat ditembus oleh cahaya. Setelah itu, saya akan menyaring ketiga larutan tersebut. Yang pertama, kita mulai dari susu. Dan tidak terdapat endapan sama sekali. Larutan kopi. Dan hasilnya terdapat endapan di dalam saringan. Kemudian larutan yang terakhir, gula dengan air, kita saring. Dan hasilnya tidak terdapat endapan apapun dalam saringan. Setelah kita melakukan percobaan-percobaan tadi dan mengamati hasilnya, kita dapat menarik pembahasannya. Yang pertama, pada campuran gula dengan air tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Cahayanya tembus pandang atau transparan. Tidak dapat dipisahkan lagi terdiri atas zat larut atau zat terlarut. Dan partikelnya itu sangat kecil, sehingga campuran gula dengan air termasuk larutan. Dan yang kedua, pada campuran susu dengan air tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Cahayanya tidak tembus pandang atau buram, dan partikelnya itu lebih besar dibandingkan dengan larutan, sehingga campuran susu dengan air termasuk koloid. Dan yang ketiga, pada campuran kopi dengan air ditemukan endapan atau partikel saat disaring, dan terdapat cahaya tetapi tidak dipancarkan, sehingga campuran kopi dengan air termasuk suspensi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa campuran gula dengan air adalah larutan, campuran susu dengan air adalah koloid, dan campuran kopi dengan air adalah suspensi. Sekian percobaan saya dalam membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Selamat pagi dan terima kasih.